Yang ketiga, manajemen keuangan konsumtif dan produktif. Yang keempat, strategi pengolahan zakat yang efektif. Dari semua program yang sudah saya sebutkan tadi, program ini melalui media Zoom yang akan disampaikan kepada kita, dan kita nanti akan berdiskusi kepada organisasi sosial Lajismu. Alhamdulillah dari ke-4 atau 5 program yang ada di Lajismu ini semuanya terlaksanakan. Yang pembuatan roadmap sudah terlaksanakan, yang pendampingan mustahik dan konsumtif dan produktif sudah terlaksanakan, dan manajemen keuangan konsumtif dan produktif, strategi pengolahan zakat yang efektif, ini kita satukan. Kemarin ada tambahan pemateri, yaitu yang 3-4 ini kita satukan. Kemarin pemateri tentang keuangan dari Pak Akhyar. Adapun dampak-dampak yang kemarin dari program-program ini yang dirasakan oleh Lajismu, yaitu yang pertama, hasil pertemuan dari materi 3 dan 4, Lajismu sudah mempunyai program, yaitu program gerakan sedekah subuh Lajismu Panggang. Alhamdulillah saat ini mungkin kita sedang proses pembuatan lawyernya untuk Lajismu Panggang. Yang kedua yaitu adalah kita coba membantu, kemarin ada masukan dari Bapak Ketua Lajismu, kita hanya membantu dalam pembuatan proposal ataupun formatnya dalam pembuatan proposal. Dan untuk pengolahan media sosial, alhamdulillah kemarin kita sudah membuatkan akun Instagram, email, ataupun Facebook. Dan untuk logo Lajismu sendiri kemarin kita sudah buatkan. Terus yang selanjutnya masuk ke kegiatan harian kita. Dalam 1 minggu atau 3 minggu ini, setiap hari Jumat ada kegiatan yang namanya pemberian Jumat Berkah. Yang alhamdulillah kita sudah mulai membantu di situ. Kemarin sempat pembantuan hibah dalam masker ataupun hand sanitizer dari kita, yang jumlahnya hand sanitizer-nya ada 10, dan untuk maskernya untuk Jumat Berkahnya ada 2 kotak, untuk Lajismunya sendiri ada 1 kotak. Mungkin untuk PR kita untuk Lajismu ini, yang pertama kita masih proses dalam pembuatan format untuk membantu Lajismu dalam proposalnya, formatnya. Dan untuk flyernya masih dalam tahap proses pembuatan. Nanti insya Allah nanti minggu depan akan selesai. Yang selanjutnya yaitu adalah UMKM Bapia dan Jujur. Di sini saya akan menyebutkan. Sebentar Mas, sebelum ke sana, saya ingin coba menyela sebentar. Untuk yang ormas, tadi Mas Ainur mengatakan masih banyak yang belum. Ada 2 Pak. Ada yang sifatnya masih minggu depan ya. Sebenarnya kawan-kawan ini kan ada berdelapan ya. Iya Pak. Dan aktivitas sehari-hari juga belum ada kuliah. Artinya waktu Anda itu premium sebenarnya. Tapi saya lihat aktivitas yang dilakukan masih agak rutinitas. Yang penting kelihatan ke lapangan, tapi apakah kemudian esensi sebalik itu sudah dilakukan atau tidak? Bahkan yang paling gampang adalah kita ingin melihat bagaimana progres usaha UMKM tadi belum ya? Iya Pak. Yang ormasnya tadi
kita belum ada laporan efektivitas pre and post. Jadi disampaikan hasilnya bagaimana, pemahamannya apakah sebelumnya baik, setelah itu lebih baik atau bagaimana. Artinya sistem kontrolnya itu harus dilakukan. Laporan tidak hanya sekedar aktivitas lapangan, tapi juga apakah aktivitas Anda itu sudah terukur atau tidak. Jadi kita harus bicara aktivitas itu adalah by impact. Bukan hanya sekedar kelihatan di lapangan, priwariwi, selesai. Ya. Tapi itu yang ingin saya dengar hari ini. Termasuk juga untuk UMKM-nya juga begitu. Jadi datanya bagaimana untuk usaha, untuk modal, kemudian dan variabel-variabel lain yang kemarin sudah kita berikan, sehingga teman-teman ini di lapangan itu juga sepadan dengan apa yang sudah teman-teman lakukan itu berdampak atau tidak. Saya khawatir teman-teman ini hanya di lapangan jadi seperti hanya lapangan saja, aktivis lapangan. Tapi apakah aktivitas lapangan itu sudah berdampak tidak bagi ormas dan UMKM? Karena pada akhirnya KKN Anda ini akan diukur bukan hanya sekedar Anda sudah melakukan selama aktivitas sebulan, tapi apakah Anda sudah berikan sebuah manfaat dan seberapa besar manfaat itu dan terukur atau tidak. Jadi ada 8 orang di sini. Saya berharap tidak hanya menunggu ketika lapangan itu berjalan, tapi kan bisa dibagi-bagi, ya. Dan aktivitasnya kan kosong, ya. Tidak ada aktivitas lain. Oke, Mas Ainur, nanti silakan ditambahkan sama tim lain, termasuk kelompok 34 juga saya ingin dengar efektivitas kegiatan Anda bagaimana. Ya, oke, lanjutkan Mas Ainur. Terima kasih Pak masukannya. Kembali ke UMKM Bapia dan Jujur. Di sini saya akan menyebutkan program-program yang berada di Bapia dan Jujur. Yang pertama yaitu adalah pembuatan izin atau IUMK. Untuk pembuatan izin ini kita sudah selesaikan di minggu kedua dan kita sudah serah terima pada yaitu yang kedua adalah tambahan modal. Di sini kita sudah melaksanakan setiap minggunya. Setiap minggu kita memberikan 300.000 untuk UMKM Bapia maupun Jujur. Dan untuk datanya nanti Mas Hadid bisa dibacakan ya, bentar ya. Yang ketiga yaitu adalah desain logo atau banner. Untuk logo sendiri kita minggu kedua awal atau minggu pertama kita sudah pasang di posko maupun mitra kita yang ada di Desa Giriskar. Yang keempat mungkin pembuatan plakat. Mungkin pembuatan plakat kita sudah selesai atau sudah masih belum diberikan kepada mitra. Yang kelima yaitu adalah pembuatan stiker pada Bapia maupun Jujur atau bisa dikatakan logo. Untuk kemasan sendiri untuk Jujur kita bukan memakai kemasan dalam plastik, tapi kita menghibahkan kotak box, 2 kotak box untuk pemasaran yang ada di pasar. Kenapa kita memakai box? Karena untuk biasanya Ibu Cucur ini kan pergi ke pasar memakai tampah ataupun yang baskom besar. Untuk lebih efisiennya kita memakai box yang ada tutupnya, lalu kita tambahkan stiker di atas maupun di sampingnya. Kalau untuk Bapia sendiri, mungkin kita kemarin dalam memperbaiki kemasan ataupun pembuatan logo stiker. Alhamdulillah sudah terlaksanakan dalam Bapia sendiri.
Lalu yang selanjutnya yaitu adalah pembuatan akun Instagram. Alhamdulillah di sini kita sudah membuatkan akun Instagram. Mungkin akunnya nanti coba saya cari dan share. Yang selanjutnya yaitu adalah kita menghibahkan masker dan hand sanitizer di sini. Satu box masker dan satu hand sanitizer. Dan selanjutnya untuk kartu nama tadi sudah ya, kartu nama usaha kita buat kemarin. Untuk kegiatan sehari-hari kita setiap Kamis kita membantu beliau dalam hal bahan-bahan dalam pembuatan cucur maupun bapia. Dengan diselingi hari Jumat tadi pembantuan dalam Jumat Berkah yang ada di Lajismu. Sama halnya dengan bapia, kita menambahkan satu box masker dan satu hand sanitizer untuk protokol kesehatan kita di kegiatan mitra kita di sana. Mungkin Mas Adit bisa sebutkan atau jelaskan permodalan yang sudah kita atur. Niki saya coba share screen ya Pak tentang permodalan. Dan bagikan. Apakah sudah masuk Pak Dimas? Apakah sudah masuk PPT-nya? Sudah. Belum, Mas. Belum. Kalau di aku sudah, Mas. Sudah masuk, Mas. Oh iya, bisa lanjut aja nggak apa, Mas Adit. Oh iya. Oke, ya sudah masuk ya. Kemudian yang pertama dulu Pak, yang pertama itu untuk keuangan jujur Sarina nggih. Ini yang data ini yang sebelum kita kasih tambahan modal Pak, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Januari kemarin. Itu datanya nggih. Pendapatan dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu mendapatkan 5.540.000. Kemudian untuk pengeluarannya ada sekitar 4.900.000. Kemudian untuk keuntungan dari tanggal 1 sampai tanggal 20 yaitu 640.000 dengan produksi sekitar 5.000-an kue cucur. Itu Pak untuk tanggal sebelum kita ada permodalan. Kemudian setelah kita ada program permodalan, yaitu dari tanggal 20 ini, 20 Januari sampai, ini datanya baru tanggal sampai 10 enggak? Sampai tanggal 10 nggih Pak? Nggih, enggak apa-apa, nggih. Belum saya masukkan lagi. Ini alhamdulillah ada peningkatan baik dari segi keuntungan dan segi dari produksi Pak. Ini untuk pemasukan dari tanggal 20 ini sampai tanggal 10 kemarinnya itu alhamdulillah sekitar 8 juta rupiah. Kemudian untuk pengeluarannya sendiri sekitar 6.500.000 rupiah. Kemudian ada keuntungan sekitar 1.500.000 rupiah dengan produksi ada penambahan signifikan yaitu sekitar 7.200 produk.
Seperti itu, Pak. Baik, berarti Mas Hadi kalau setelah sebentar, berarti jangan mulai memberikan modal itu mulai tanggal berapa, Mas? Itu intervensi modalnya mulai kapan? Iya, itu per minggu kita kasih modal, Pak. Iya, tanggal berapa Mas mulainya? Oh, tanggal mulainya. Sekitar. Yaitu pertama itu tanggal 21, Pak, 21 Januari. Ya. Kemudian yang kedua itu tanggal 1 Februari. 29 Januari dulu. Yang kedua. Januari. Yeah. Yang ketiga 1 Februari. Okay. Kemudian yang terakhir kemarin tanggal 10 Februari, Pak. Ada 4 kali kita kasih pemodal. Oke. Baik, okay. Mas. Terus yang ini Pak, yang A niku pripun nggih? Saya belum paham Pak cara mengisinya, Pak. Itu teknologi ya kemarin ya. Oh, nggih. Jadi jenengan mulai membantu promosi beliau lewat media sosial niku mulai tanggal berapa? Setelah ini Pak, program KKN, Pak. Iya, berarti kalau gitu sejak KKN berarti 1 berarti masih kasih tanda 1. Jadi setelah ya 1 bagi yang sudah mulai diintervensi dengan teknologi itu kasih tanda 1, sebelumnya 0 berarti. Oh, iya. Saya masukkan Pak. Iya. Siap. Iya. Siap. Untuk yang pekerja itu PL Mas, itu apa PL itu Mas? UMR G? Nggih. Nah, itu memang tidak ada upah mereka. Nggih. Itu ini Pak, yang nulis dari anaknya Bu Sarinem itu yang apa nggih? Yang tukang itu enggak mesti toh Pak, yang membantu itu. Kemudian hanya dimasukkan di ini Pak, langsung yang di datanya itu langsung dimasukkan yang di data pengeluaran Pak, ditambahkan gitu. Kalau dari pekerjanya sendiri berapa biayanya per harinya kira-kira rata-rata? Bisa? 40.000. Kalau gitu berarti jenengan masukkan aja di situ. Oh, PL-nya itu 40.000, nanti itu yang dari dikeluarkan Mas dari biaya yang satunya. Ya. Karena punya pos sendiri, nggih, pos sendiri. Biaya tenaga kerja, nggih. Iya. Nanti kita masukkan. Lalu yang kosong lagi apa Mas Hadid? Ini PL udah. L itu apa gitu? L tenaga kerja. Ada tenaga kerja yang digunakan tidak? Tidak ada. Tenaga kerjanya ya Mbok Sarinem itu tenaga kerja Mas. Oh. Nggak ada yang kerja ya nggak ada produksi. Berarti ini dua orang berarti. Oh, nggih. Berarti jumlah tenaga kerja ini nggih. Iya, yang bekerja di perusahaan tersebut berapa? Termasuk pemiliknya, lah emang dia bekerja ya dianggap sebagai pekerja Mas berarti. Oh, nggih. Saya masukkan Pak. Berarti dia stabil di 2 orang ya dari awal sampai akhir ya Mas. Ya, jangan tulis saja nanti 2 di situ. Apalagi Mas yang kosong Mas? Sampun, tinggal dulu Pak. Oke, baik. Kemudian untuk ya, tinggal ditambahkan di tanggal 11 sampai tanggal 15 nih Mas Adit terakhir. Yang kosong 11 sampai 15 16 gitu terakhir. Oke Mas. Baik Mas. Mungkin lain Mas Adit. Saya kira ini bagus sudah. Tinggal kita kelola, kita olah datanya. Yang bakpia sekalian? Oh iya, monggo. Terus yang bakpia ini sampun kelihatan? Ya, kelihatan Mas. Oke. Terang besar mboten. Niki cukup. Sama yang cucur tadi, yang PL sama yang LA belum saya masukkan karena nanti insya Allah saya masukkan. Ini untuk tanggal pendataan saya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 18 Januari sebelum kita kasih program pertambahan modal, itu ada pemasukan dari ibunya itu sekitar 5.491.000 dengan biaya untuk atau biaya pengeluaran itu sekitar 4.251.000 dengan keuntungan yaitu 1.240.000.
dengan rata-rata produksi sekitar ini Pak 14.495 produk. Itu ada bakpia, ada onde-onde, ada apalagi itu kue yang dipelintir itu. Kemudian setelah kita ada tambahan program modal, yaitu dari tanggal ini kita kasih tanggal modal itu sama yang cucur Pak, yaitu dari tanggal 21 Januari, kemudian 29 Januari, kemudian 1 Februari, kemudian yang terakhir kemarin tanggal 10 Februari. Alhamdulillah ini untuk pendapatan ada apa ya? Ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari tanggal 19 Januari sampai 10 Februari kemarinnya itu mendapatkan sekitar hampir 7 juta, yaitu pasnya 6.998.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran yaitu 4.791.000 rupiah dengan keuntungan yaitu 2.207.000 rupiah. Dan juga ada peningkatan dari segi produksinya yaitu sekitar 17.550 produk. Seperti itu Pak. Sebelumnya berapa Mas? Sebelumnya sesudah berapa Mas? Mohon diulang. Sebelumnya berapa produksi? Sebelum berapa produksi? Setelah berapa produksi? Sebelumnya itu 14.000 ini Pak. 14.000. Oh iya. Dan yang sesudah ini 17.550. Profitnya Mas? Dalam? Profitnya ada penambahan berapa? Oke, profitnya yang tadinya awalnya 1.240.000 Pak, ini Pak. Kemudian setelah itu modal tinggi 2.207.000. Oke. Itu yang kosong-kosong juga nanti disempurnakan gimana? Ditambahkan tenaga kerjanya, kemudian lain-lainnya, ya. Ini Pak, kalau yang cucur itu kan nggak ada apa ya, nggak ada tenaga tambahan itu Pak. Yang PL-nya ini dikosongnya atau gimana nih nanti? PL ini juga sama diisi 2 Mas, kan tenaga kerjanya 2. Oh, yang upah tadi Pak maksudnya. Yang upah. Nah, mereka itu setiap harinya kira-kira mengambil uang dari penghasilannya berapa Mas? Waduh. Rata-rata itu, atau mereka menggunakan uang dari profitnya itu untuk kebutuhan sehari-hari rata-rata berapa? Mungkin itu bisa dijadikan semacam apa ya, upah mereka per hari gitu Mas, untuk kebutuhan dasar upah itu per harinya. Coba ditanyakan Mawan ke beliaunya per hari kebutuhan dasarnya gitu aja Mas. Kalau ngomong upah mungkin dia juga bingung. Per hari ibu bapak habis untuk makan dan sebagainya itu berapa rupiah gitu aja Mas. Nanti dibuat rata-rata aja Mas Adit. Siap Pak. Lainnya ada yang kosong lagi nggak Mas? Baru itu Pak, yang tenaga kerja nanti 2 orang nanti saya tambahkan. Kemudian yang A nanti setelah ada itu Pak dari media sosial itu Oke. Itu kapan itu mulai A-nya muncul itu? A-nya muncul sekitar sekitar tanggal 20 Pak. 20 Januari ya? Oke, ya berarti sejak tanggal itu dikasih 1, sebelumnya 0 Mas. Siap. Ya. Ampun Pak. Baik. Untuk yang Mas terakhir, untuk yang lazismu zakat itu dana kemarin saya minta untuk dana untuk penghimpunan sama penyalurannya ada nggak Mas Adit? Dana, pripun? Yang kemarin untuk ormas, kan kita kan juga kemarin meminta data untuk yang zakat produktif, zakat konsumtif itu ada tidak nggih? Selama 6 bulan terakhir, jadi sejak didirikan sampai sekarang. Datanya ada nggak? Datanya itu ada Pak, tapi ini Bapak baru nanti saya kirim ke grup Pak. Iya. Di rumah. Iya Mas. Saya baik. kirimkan datanya Pak. Ya, baik. Terima kasih.
Baik, makasih Mas Adit, cukup. Makasih, sangat bagus sekali Mas Adit. Nanti tinggal kita rekap semuanya. Nanti tugas saya nanti untuk menganalisis. Nanti untuk Mas Adit di laporan KKN juga bisa dilampirkan sebagai bentuk efektivitas kegiatan, Mas. Nah, jadi kan kalau gitu kan kalau ditanya sama LP3M kan apa sebelum sama sesudah kalian di sana apa dampaknya gitu. Jadi nggak hanya sekedar ngomong normatif, ya saya bantu-bantu, ya semua bantu-bantu orang KKN itu. Tapi ukuran bantu-bantu itu apa kan begitu. Nah ini yang kadang-kadang kalau teman-teman tidak paham, dianggapnya saya terlalu rewel gitu. Padahal sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan pada teman-teman, kita itu ber-KKN itu bukan asal sekedar ke lapangan, kelihatan aktivitas gitu kan, tapi terukur gitu loh. Jadi orang itu gak hanya lihat Mas Ainur sama Mas Hadid itu sibuk-sibuk di lapangan, tapi sibuknya itu apa yang berdampak pada mereka itu apa gitu. Mereka merasakan apa. Dan jangan subjektif gitu loh. Semuanya kerja saya tahu, tapi harus objektif juga. Nah, objektifnya itu dari data. Nah, sudah data yang berbicara kan orang kan juga segan mau mendebat kan gitu. Nah, jadi itu maksud saya. Dan untuk yang ormas juga gitu. Kenapa kok ada pre and post ya, dan juga datanya saya minta juga supaya juga teman-teman ini tidak hanya sekedar hanya asal muter video gitu loh. Muter video kan yo. Tapi apakah ketika sudah diputar itu orang yang mendengar itu semakin paham atau semakin bingung kan begitu. Nah, ini kan juga menjadi tolak ukur gitu. Nanti ketika tanya sama LP3M, kamu melakukan aktivitas di lapangan di Lasismu, kira-kira Lasismunya merasakan feeling seperti apa? Nah, sampaikan aja per bab sudah kita kasih pre and post. Ini Pak buktinya Pak ada perbedaan. Sehingga kami bisa simpulkan kegiatan kita ini memiliki sebuah faedah bagi mereka ditunjukkan dengan hasil survei ini kan begitu. Jadi jawabannya itu masuk akal Mas, rasional. Jadi bukan muter-muter normatif. Kelihatan kita kerja di lapangan, foto-foto ya semua foto-foto, semua kerja. Tapi ukurannya kerja itu apa? Itu numerik, angka. Kalau saya lah ya, sebagai orang yang rasional saya begitu. Sampai juga teman-teman juga bisa menjelaskan di lapangan sudah ini, sudah itu memperkuat lagi nanti argumentasinya. Nah begitu Mas Ainur, Mas Hadid. Ya, oke baik, terima kasih. Berikutnya ada lagi tambahan Mas Ainur, silakan. Sebelum ke anggaran. Ada lagi? Kalau tidak ada bisa dilanjutkan ke anggaran. Ke anggaran, silakan Bendahara bisa menyampaikan kondisi keuangannya dan sebagainya. Ya, baik Pak. Untuk realisasinya sampai sekarang ini bisa ditampilkan Mbak atau ada datanya? Jadi ada. Biar ini mas-mas dan teman-teman sama-sama tahu, kita transparan aja semua. Paling tidak nanti apa yang kurang mungkin nanti bisa kita koreksi bersama. Oke, baik. Makasih Mbak, sudah kelihatan. Monggo. Jadi untuk pemasukan yang kami dapat sendiri tuh dari LP3M sebesar 4.400.000 dan juga dana subsidi dari Padimas sebesar 6.500.000 dengan total pemasukannya 10.900.000. Tapi yang dari saya Mbak Malikil Mbak Bendahara saya klarifikasi ya. Jadi biar ini terbuka juga ya. Jadi uang dari saya dari LP3M itu memang 6,5. Tapi yang baru diterima cash, nah ini perlu saya klarifikasi, baru 3 juta nggih, Mbak Malikil nggih. Jadi biar nanti tinggal 3,5-nya. Nah, ini saya upayakan sebelum penarikan sudah saya kasihkan lah. Jadi biar teman-teman juga nggak ada tanggungan ya. Oke, silakan Mbak Malikil, lanjutkan Mbak. Untuk pengeluarannya sendiri itu print laminating itu sebesar 26.000, voucher kuota sebesar 900.000, banner 180, kartu nama 60.000 dan ini yang sudah terus print stiker 40.500, masker 240.000, dan seni juga 41.505. Snack konsumsi di minggu pertama itu 92.500, snack konsumsi di minggu kedua terus 57.600, terus sembako
itu sebesar 288.550, bensin itu sebesar 40.000, print stiker 60.000, print banner sebesar 44.800, taplak meja yang kita beli untuk UMKM sebesar 89.000, paku 7.000, box cucur 175.630, mika 25.000, untuk modal UMKM sebesar 1.200.000, itu yang secara cash, sedangkan secara yang dikirim transfer sebesar 1.213.000 karena kita mendapatkan biaya admin. Terus fee Pak Ahyar itu hanya sebesar baru dikirim sebesar 500, dan 500-nya insya Allah akan kami kirim setelah Pak Ahyar memberikan materi di minggu malam besok. Untuk Zoom meeting kita memakai 60.000, Zoom meetingnya 2 kali juga kita memakainya 73.000. Baju KKN, satu baju KKN itu 75.000, jadi kita memakainya 1.050.000. Dan untuk baju KKN ini kami baru mengirim DP-nya sebesar 600.000. Nah, plakatnya sebesar 100.000, dan pelepasan ini kami belum ada realisasinya, tapi kami mengira-ngira sebesar 2 juta rupiah. Untuk Zoom meeting yang terakhir ini, untuk Zoom meeting di minggu malam besok Pak, sebesar 30.000, dan ini 1.600.000 untuk BBM dan konsumsi peserta KKN itu belum kami bagikan. Dan untuk konsumsi snack ini, di minggu ketiga kemarin, di minggu terakhir kemarin Pak, sebesar 48.000. Jadi kira-kira jumlah yang kepakai itu sebesar 10.755.085, dan sisa uangnya sebesar 144.915 Pak. Oke, untuk pajaknya Pak Ahyar itu dipajaki berapa Mbak? Untuk Pak Ahyar ada uang pajaknya pajak nggak ada? Iya. Atau ada langsung dikasih bulat-bulat? Berapa persen? 15% Pak, karena Pak Ahyar itu adalah dosen UMY. Oh iya, Jadi iya betul. ketentuannya itu 15%, nanti uang pajak itu di luar dari fee Pak Ahyar Pak. Jadi 1 juta. Iya, artinya dia dapat bersih begitu Mbak ya. Pajaknya kita yang tanggung, begitu bahasa kasarnya lah ya gitu. Oke, makasih Mbak, betul. Jadi ada uang 117.000 yang masih dalam posisi yang surplus ya Mbak ya? Iya Pak. Tapi itu asumsinya kan saya sudah memberikan dana 6,5 ya. Berarti teman-teman untuk BBM-nya sementara belum diambil atau belum dicairkan ya. Artinya nanti pencairannya di akhir ya. Benar, ya. Pak. Oke, nggak apa-apa. Segera saya selesaikan. Kemudian untuk itu tadi kok saya melihatnya Mbak Bendahara ada 600.000 kok 2 kali ya, bukan 3 kali, 4 kali tadi, 4 kali ya, yang UMKM, modal UMKM. Untuk modal ini emang 2 kali Pak, soalnya kan ini maksudnya untuk 2 UMKM sebesar 600.000, jadi 1.200.000 itu yang dikasih secara cash. Iya, baik. Jadi totalnya 4 kali juga. Karena 1 kalinya tuh 300, 1 UMKM tuh 300 Pak pemberiannya. Oke. Jadi 2 kali cash, 2 kali ditransfer. Oh, berarti itu. Kalau gitu tetap setiap minggunya tetap 300 ya Mbak ya? Nggih Pak, benar. Oh iya, oke, betul berarti ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi Mbak siapa ini, Mbak Rani? Kemungkinan enggak Pak, kemungkinan sisa uang ini kita akan dimasukin ke pajak Pak. Karena pajaknya kemungkinan 1 juta itu pajak ketika 15%, berarti sekitar 170 juga, 176. Oke. Berarti impas ya Mbak ya, insya Allah ya. Balance ya. Insya Allah balance. Oke, baik. Baik, ada tambahan lagi dari teman-teman sekalian dari kelompok 33 mungkin sebelum kita lempar ke persiapan pelepasan. Mungkin cukup Pak.
Cukup ya, baik, cukup. Saya coba sampai ingin mendengar untuk persiapan pelepasan dan pasca pelepasan dari teman-teman 33. Silakan. Mic Mas Apip, mic-nya belum. Untuk proses pelepasan nanti kita lebih ke syukuran Pak. Syukuran nanti di tempatnya Mas Adit, nanti kita ngundang beberapa mengundang ustadz dari pesantrennya Mas Adit satu, mengundang kalau bisa mengundang kepala lurah, terus mengundang UMKM 2, terus mitra satunya. Mungkin untuk jadwalnya mungkin kita masih belum dapat ya Pak. Mungkin karena paginya itu pagi siang sorenya itu mungkin Lajismu sendiri ataupun UMKM itu agak free, agak sibuk. Tapi untuk yang malam itu kan beliau-beliau yang di Lajismu ataupun di UMKM kan udah free. Mungkin daripada Pak Dimas sendiri ada Iya. Dianya mau hari Ahad langsung ya? Ahad malam ya? Kalau rencananya itu hari Rabu Pak, hari Selasa kan penarikan. Hari Selasa penarikan ya? Satu hari setelah penarikan Pak. Langsung sih. Satu hari setelah penarikan, malamnya insya Allah langsung. Oke, jadi harus dibuat hari itu juga ya, nggak bisa buat hari Sabtu atau Minggu gitu kan nggak masalah sebenarnya ya. Iya Pak. Tidak harus terlalu kaku menurut saya. Jadi kalau penarikannya kan memang sudah confirm ya teman sekalian ya. Tapi untuk masalah tasyakurannya itu kan tidak harus saklek gitu loh. Jadi nanti bisa di-arrange 1 minggu setelahnya juga tidak masalah. Saya itu kan acara informal kita aja kan. Yang penting kan acara resminya dari LP3M tanggal 16 sudah berakhir kan gitu aja. Iya, gitu aja menurut saya. Jadi kalau saya pribadi karena tempatnya jauh gitu kan. Kalau di acaranya malam hari, saya khawatirnya itu apa nggih? Iya, mungkin Mas Adit bisa memahami lah. Karena saya kalau malam saya agak masalah sama penglihatan kalau malam soalnya. Saya agak takut kalau malam. Jadi kalau berkenan mungkin jangan malam. Paling enggak sore gitu loh. Jadi sore sudah selesai atau siang itu bagus. Gitu. Coba nanti saya konfirmasi kepada Bapak nanti biar dirembuk sama teman-teman Lajismu terutama. Nanti kalau yang UMKM itu insya Allah bisa kalau siang sore itu makanya kalau diberitahu nanti beliau insya Allah bisa. Maksudnya yang Lajismu ini nanti saya rembuk ke Bapak dulu biar nanti Bapak rembuk ke anggota Lajismu. Nanti kalau bisa siang nanti insya Allah bisa. Nanti Pak untuk penceramahnya atau yang memberi tausiah nanti saya kontaknya untuk siang insya Allah juga bisa. Jadi nanti Pak intinya nanti yang pihak Lajismu ini Pak, masalahnya yang agak banyak pesertanya nanti yang dari anggota Lajismu ini. Ya, silakan nanti diatur aja gimana baiknya. Nanti kita diskusikan, yang penting tidak terlalu malam lah. Jadi biar istilahnya yang jauh-jauh ini biar bisa lebih leluasa begitu kira-kira. Siap. Baik. Untuk teknisnya menu-menu apa dan sebagainya saya saya kira Mas Hadid lebih pakar ya di bidang itu. Nanti dengan lain sebagainya dan penyajiannya lah. Saya percaya teman-teman lebih paham ya. Baik, cukup saya kira kelompok 33. Ada lagi tambahan? Allah cukup Pak.
sekian itu pemaparan program-program kegiatan dari tiga. Oke, silakan. Dari kelompok 34, saya persilakan Mas Hadid atau perwakilan. Kelompok 34, saya persilakan. Mas Imam, maaf, Mas Imam ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mau menyampaikan laporan kegiatan mengenai Ormas dan UMKM. Yang pertama tentang Ormas, yaitu program pertama yang kita lakukan yaitu pelatihan program Zoom yang kita laksanakan pada minggu pertama setelah penerjunan, dan kemudian mengelola keuangan keluarga untuk materi kedua, manajemen risiko dalam keluarga untuk materi ketiga, dan untuk materi keempat pengelola hutang. Dan yang kelima, kita sempat mengadakan webinar yaitu tentang materi mengatur keuangan keluarga dan investasi sejak dini. Yang keenam, penyiapan dana pendidikan, materi keenam. Yang ketujuh, mengelola masa pensiun dan persiapan di masa tua. Dan yang terakhir, penyampaian aplikasi Duetpedia. Semua ini dari beberapa program ini, sebagian kita laksanakan secara virtual melalui Zoom, dan 3 program kita laksanakan secara offline, yaitu ketemu langsung di Sedogan, gitu Pak. Untuk masing-masing program kita membuat Google Form untuk pretest dan post-testnya. Namun untuk keseluruhan program kita ini belum membuat pretest dan Google Form-nya, Pak. Ya, halo Mas Imam. Bagaimana? Iya, Pak. Gimana? Pretest dan post-testnya belum bisa dilaksanakan, maksudnya? Untuk pretest dan post-testnya masing-masing kegiatan sudah dilaksanakan. Iya. Tapi untuk secara keseluruhannya belum, Pak. Dan iya. Aplikasi Wikipedia juga belum, Pak. Oke, baik. Baik, barangkali bisa dibuatkan aja Mas Imam supaya nanti bisa lebih informatif. Yang kemarin yang dari Pak Alam itu, dari Pak Alam, dari saya, barangkali sekalian aja jadi satu form gitu Mas. Jadi biar nggak 2 kali form. Jadi kan itu kan dianggap materi di luar video ya. Iya, Pak. Mungkin bisa dibuatkan aja pre and post-nya, paling nggak bisa melihat efektivitas dari sharing pengalaman dari materi yang di luar video gitu Mas. Dengan kontennya sama dengan yang kemarin Mas, dengan konten yang pre and post yang biasanya itu. Iya, Pak. Begitu. Oke, baik. Untuk laporannya sudah ada nggak Mas, efektivitasnya pre and post sudah direkap tidak? Untuk laporan pretest and post-testnya udah kita rekap, Pak. Tapi karena belum semuanya, jadi kita belum sempat upload di MyClass. Oke. Tapi secara umum hasilnya gimana Mas Imam? Apakah memang ada perbaikan sebelum dan sesudah itu atau sama aja? Ada perbedaan, Pak. Perbedaannya positif atau bagaimana? Atau sama saja? Positif, Pak. Ada gitu. Beberapa yang paham, ada beberapa ibu yang kurang mengerti. Dan yang pertama, contohnya seperti yang tentang persiapan pensiun dan masa tua itu, Pak. Dari ibu-ibu sendiri sebelumnya tidak ada beberapa ibu-ibu yang tidak memiliki rencana untuk kedepannya gitu. Terus sempat sharing-sharing itu dan menyampaikan di post-testnya itu ibunya tuh berencana untuk beberapa hari ke depan itu membuat rencana bisnis atau apa gitu, Pak. Itu contoh minimnya, Pak.
Baik Mas, selanjutnya silakan Mas. Langsung ke UMKM ya, Mbak? Yes, silakan. Oke, dari UMKM sendiri ada beberapa program yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu membantu packaging atau pengemasan. Terus yang kedua mentabulasi unit pengeluaran usaha. Yang ketiga membuat job desk kerja dan durasi para pekerja secara rinci. Membuat jurnal akuntansi sederhana. Yang kelima melakukan tabulasi struktur biaya sebelum dan sesudah penerjunan. Yang keenam membuat kemasan yang lebih baik. Terus penyampaian logo, pembuatan spanduk untuk mitra, melakukan izin usaha mikro UMK, dan kemudian PIRT, terus melakukan pendampingan mitra dengan melakukan foto produk sebagai sarana promosi. Dari UMKM sendiri yang belum kita laksanakan yaitu tentang PIRT, Pak. Dari PIRT sendiri kebetulan masih butuh beberapa syarat dan mungkin kita bantu setelah penerjunan, Pak, untuk menyelesaikan programnya. Oke, PIRT Mas, Imam. Ini mumpung ada Mas Hadid, ada Mas Ainur yang kemarin juga berjibaku di bidang yang sama. Mungkin mohon di-share Mas Hadid, Mas Ainur. Anda waktu pengurusan PRT kok cepat sekali ya Mas? Apa ya Mas ya kira-kira yang menjadi kendala ya Mas? Mas Ainur, Mas Hadid. Mungkin yang izin usahanya Pak, bukan PIRT-nya. Kalau di PIRT-nya mungkin ada sedikit persyaratan yang dari pihak UMKM kita juga belum memenuhi persyaratan itu. Kalau untuk izin usahanya kita kan di Dinas Pelayanan Modal dan Usaha itu mungkin agak lebih praktis Pak di sana. Pelayanannya mungkin lebih enak karena cuma dikasih persyaratan kayak KTP, modal awal, dan profit atau keuntungan per tahunnya. Kalau setiap kecamatan kan mungkin beda-beda Pak. Kayak di Patok mungkin di Sleman ataupun di mana itu mungkin persyaratannya beda-beda. Kalau untuk di Gunung Kidul yang kemarin kita bikin mungkin lebih enak Pak. Ada kalau di sempat temanku kemarin bikin izin usaha juga, mereka tuh masih memakai manual, formulir manual hard file-nya. Kalau kita tinggal datang ke sana, tinggal penyampaian, input di data langsung jadi Pak. Mungkin setiap kecamatan. Oh gitu. Oke kalau gitu ya berarti ini menjadi PR pasca penarikan ya. Monggo Mas Imam. Oke baik Pak. Terus yang selanjutnya tentang tabulasi struktur biaya sebelum dan sesudah penerjunan. Dari itu sendiri, dari kami, itu karena kendala kita kemarin yaitu kurang koordinasinya, yaitu tentang pemahaman kita mengenai pemberian dana itu Pak. Pemberian dana kita sendiri itu kan kita sampaikan di akhir minggu kemarin Pak. Jadi mungkin data dari kita, mungkin kita bisa mendata untuk 1 minggu ke depan Pak. Baru ada perubahan. Tapi sudah Mas Imam rekap tidak sebelum Mas Imam terjun sama setelah terjun, apakah memang ada perubahan atau perbedaan dari sisi produksinya dan profitnya? Sudah Pak, kalau dari tanggal 1 hingga kemarin tanggal 12 itu kita sudah rekap. Memang belum ada perubahan yang banyak Pak, itu perubahan sendiri dari masing-masing UMKM-nya Pak. Belum ada angkanya berarti, profitnya berapa pasca ketika KKN sama sebelum KKN? Sudah Pak, sudah kami Pak. Cuma bisa disebutkan belum direkap ya, belum dijumlahkan. Belum kami totalkan juga Pak. Baru hanya baru kesehariannya aja Pak. Oke, tapi sudah terisi semua ya Mas Hadid ya, Mas Imam ya. Maksudnya nggak ada yang kosong ya, tabel-tabel itu ya. Sudah Pak. Oke, baik. Baik, berikutnya silakan Mas Imam. Kalau tidak ada berarti masuk ke anggaran. Langsung ke anggaran.
Mungkin saya akan menampilkan share screen Pak buat anggaran. Mungkin dari Mbak Kiki bisa membantu menjelaskan. Baik Pak, untuk anggaran dana yang kita terima dari LP3M kan 4.400.000 dan dari penambahan Pak Dimas sendiri 5 juta. Untuk pengeluaran bagi kesekretariatan itu 175.500. Dan kalau untuk program kerja kita habis 6.935.500. Untuk biaya lain-lain totalnya 253. Jadi total saldo pengeluaran kita itu 7.264. Sehingga saldo yang sekarang saya pegang tinggal 2.136. Maaf Mbak Kiki, itu 2 juta itu apakah sudah memperhitungkan uang saya yang belum saya kasih ke Anda, 6,5 tadi, atau hitungannya basisnya yang 5 juta Mbak? Itu belum sama uang yang dari Bapak Pak. Artinya belum yang tambahan yang kekurangan saya 1,5 juta ya? Iya, belum. Berarti kalau begitu surplus kakak kelompok Anda itu berarti yang sekarang berapa ditambah dengan uang yang 1,5 juta dari saya nanti kemudian, begitu? Iya Pak. Berarti berapa? Itu termasuk penarikan tidak? Atau pasca penarikan ada syukurannya tadi, termasuk itu juga tidak? Iya, itu termasuk Pak. Kan di dana yang belum terlaksana itu, total dana yang belum terlaksana itu 1.180.000. Coba bisa ditunjukkan Excel tadi yang pertama Mbak. Tadi saya agak miss. Oke. Ini yang sudah terlaksana Pak. Excel-nya. Yang tasyakuran sudah masuk sini tidak? Belum, itu masih masuk ke dana yang belum terlaksana Pak. Oh gitu. Berarti yang terlaksana sudah 7 jutaan ya Mbak ya? Iya Pak. Ya silakan Mbak, lanjutkan. Nah, untuk dana tasyakuran sendiri itu saya masukin ke dana yang belum terlaksana. Sehingga total dana yang belum terlaksana itu 1.180.000. Dan sisa uang saat ini yang saya pegang 2.136. Sehingga anggaran longgar kita 956. Seperti itu Pak. Iya, saya kira ini anggaran kelompok 34 ini masih sangat ya. Termasuk ini enggak? Sudah uang kaos ya Mbak ya? Sudah ya, termasuk uang kaos ya? Sudah Pak. Sama sudah uang modal. Untuk Ibu PKK Mbak atau teman-teman sudah ada rembukan mau dikasih cenderamata atau sembako apa? Kemarin Sudah, kita Pak. setuju memberi rok sama ini Pak, kerudung. Oh gitu. Itu sudah masuk di anggaran yang 900.000 tadi yang longgar tadi? Belum? Itu sudah masuk ke anggaran yang terlaksana Pak. Jadi yang longgar 900.000 itu benar-benar belum dipakai sama sekali. Benar-benar longgar Pak. Iya. Banyak sekali ya Mbak ya. Bensin Anda sudah dimasukkan sini nggak? Sudah Pak. Kok bisa ya? Kelompok ini kok ya? Kok agak banyak ya sisanya ya? Kelompok 33 bisa penyerapannya sangat besar. Apa yang kira-kira yang belum terakomodasi Mbak Malikil? Atau dari Mbak kelompok 33 mungkin bisa share juga apa yang menjadi beban besar sehingga anggaran Anda bisa balance? Kelompok 34 ini masih ada sisa 1 juta rupiah lebih kurang. Masih banyak saya kira. Mungkin saya bisa sampaikan Pak, dari kelompok kami sendiri,
kemarin di program kerja itu kami tulis tentang sertifikat halal nih Pak. Nah, dari sertifikat halal sendiri kita nggak masukkan ke dalam anggaran Pak, karena kemungkinan kalau untuk mengurus sertifikat halal itu butuh waktu 2 bulan lebih Pak. Jadi dari sertifikat halal itu sendiri itu memakan biaya kemarin itu hampir 2,5 juta lebih Pak. Jadi kita belum masukkan ke dalam anggaran. Iya. Untuk UMKM sendiri sudah tidak ada lagi pemberian pasca penarikan ya Mas ya? Sudah termasuk modal tadi yang diberi ya, tidak ada lagi tambahan lain ya? Belum ada tambahan Pak. Kemarin kita menyampaikan beberapa alat-alat dan bantuan kepada ibunya itu 2 kali Pak. Untuk kota sendiri ibu-ibu PKK sudah diberikan tidak Mas? Kota internet? Udah Pak, sudah kemarin. Berapa masing-masing? 50.000? 50.000 atau 100? 50.000 Pak. 50.000 ya. Barangkali ini bisa dijadikan kemarin di kelompok 33 itu kalau nggak salah kotanya 100.000 ya, Mas Ainur atau Mas Hadid nggih. Yang untuk yang ormas satu orang 100 atau 50.000 nggih? Itu sekitar 70, harganya 75.000 Pak. Oh, 75. Nah, dari teman-teman 34 ada aspirasi apa nih kira-kira, tambahan apa yang mungkin untuk menyiasati anggaran yang masih ada 1 juta rupiah lebih kurang? Maaf Pak, mau masuk mungkin menambahkan Mas Ainur tadi. Silakan. Kenapa kelompok KKN 33 bisa sangat minim sisanya? Karena mungkin kami memberikan modal ke UMKM itu tidak hanya berupa uang tunai Pak, tetapi juga seperti print banner di UMKM sendiri, terus print stiker, terus juga seperti memberi masker dan lain-lainnya Pak. Jadi kita memberikan modal itu tidak hanya uang cash, tapi juga memberikan peralatannya Pak. Seperti itu Pak mungkin. Ada, iya. Oke, silakan di kelompok 34 apakah sudah ada seperti itu atau bagaimana nggih? Bisa dijadikan referensi atau bagaimana? Silakan. Maaf. Di kelompok kami sudah Silakan. Kelompok kami juga seperti itu Pak. Kita bantu UMKM dalam hal cetak banner, terus penambahan modal, lalu penambahan peralatan untuk mitra UMKM, kartu nama. Iya. Atau barangkali yang agak besar di kelompok 33 mungkin dari BBM kali ya, karena lebih jauh mungkin ya. Saya belum komparasi anggaran sih. Bisa jadi Pak, ini mungkin BBM dari kita sendiri mungkin masih kurang ya Pak. Belum kita masukkan semuanya. Ya, berarti mau kelompok 34 ini kelompok 34 ini generous ya, lebih hemat. Lebih efisien. Tapi enggak juga ya, karena memang jarak di kelompok 33 juga jauh ya. Saya kira juga masuk akal lah. Saya kira kalau seandainya memang beban BBM-nya lebih besar, saya kira masuk akal. Nah, sekarang jadi pertanyaan menyikapi situasi sekarang yang ada ada lebihan yang lumayan ini. Ini kira-kira gimana ini langkah-langkahnya, Mas? Kelompok 34. Mungkin untuk ormasnya tadi ya Pak ya, kita mungkin mau besok pas waktu itu mau menambahin dana lagi untuk kuotanya Pak.
Dan juga dari BBM dari masing-masing anggota kita tambahkan. Terus Lalu untuk anggaran syukuran, Mas Imam, Anda anggarkan berapa untuk syukuran itu? Syukuran Kalau 500 kelompok ribu. 3, Itu sedikit hanya sekali. Iya, itu mungkin yang coba, gitu. Nah, itu mungkin yang jadi kenapa kok masih banyak sisanya. Kalau nggak salah kelompok 33 itu syukurannya 2 juta ya, Mas Anir, Mas Adit ya? Iya, Pak. Oke, Pak. 2 Nah, juta. 2 juta. Karena pertimbangannya barangkali juga ada makanan yang bisa dibawa pulang gitu ya Mas ya, Mbak ya. Jadi bisa dibawa pulang juga, tidak dimakan di tempat. Artinya agak besar gitu bobotnya gitu. Nah, mungkin dari kelompok 3 tempat mungkin bisa ngalih ke biaya syukuran gitu, bisa jadi Mas Imam. Bisa jadi Pak, mungkin nanti kita tambahkan lagi. Baik, maksud saya tidak ada anggaran yang tersisa gitu Mas dan Mbak. Jadi kita maksimalkan aja. Atau itu kan memang uang untuk KKN gitu. Jadi kita maksimalkan aja kembali kepada masyarakat insya Allah ya. Baik Mbak Kiki, ada lagi tambahan, silakan. Untuk saat ini tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya kembali lagi ke Mas Imam untuk persiapan pasca penarikan, kira-kira gimana? Atau syukuran, monggo. Untuk penarikan dan tasyukuran, kalau kita laksanakan pada hari Selasa pas penarikan itu gimana ya Pak? Kalau dari saya tuh masalahnya Mas, saya tuh minggu depan tuh kan minggu pertama kuliah ya. Dosen tuh mungkin pada kewegen semua karena minggu pertama itu kan diwajibkan masuk kelas ya, atau harus ready di my class atau apa nanti. Apa memang harus saat itu juga atau bisa di-arrange minggu depannya gitu Mas? Mungkin bisa Pak, untuk hari Sabtu atau Minggunya kita belum diskusikan lagi dengan Bu Dukunya. Karena gini juga Mas Imam dan kelompok 34, saya kemarin dikontak sama Pak pembina KKL sebelah. Jadi ada kelompok KKL juga yang mungkin Mas Imam juga tahu. Iya, Pak. Yang juga berjibaku dekat tempat kita juga. Pak pembimbingnya dari teknik kalau nggak salah. Itu WA saya, apakah memang ingin dijadikan satu gitu Mas? Iya Pak, kemarin jadi mengajukan permohonan untuk penggabungan. Nah, saya terus terang belum bisa menjawab karena saya juga ingin diskusi sama Anda semua. Iya. Gimana kira-kira? Kalau dari kami sendiri kemarin sudah ngobrol sama beberapa anggota dari kelompok 215 ya Pak. Itu mereka sendiri tidak keberatan jika ingin melaksanakan penarikan secara bareng-bareng. Tapi kalau dilihat dari ini ya Pak ya, dari anggotanya sendiri, dari pemuda sendiri itu sendiri banyak sekali anggotanya, dan dari Ibu PK sendiri kita mungkin mengundang 14 orang. Jadi apabila di gabungan itu terlalu banyak gitu. Jadi, betul Pak, Mas. Saya kemarin juga sedianya juga mau ngomong itu sama beliaunya Bapak itu. Apa tidak ada potensi berkerumun nantinya? Karena kan ruangannya juga terbatas ya di sana ya. Dan juga ketambahan kita 8 orang, sana juga 8 orang, belum pembimbingnya, belum ormasnya, belum UMKM-nya. Itu bisa-bisa nanti malah sangat-sangat Mas, sesak ya Mas ya situasinya itu. Dan tidak husuk karena kan memang kita punya segmentasi yang beda-beda kan gitu loh. Kita ingin benar-benar lebih lebih mengevaluasi yang kita lakukan lah selama 1 bulan ini kan. Gitu. Jadi lebih baiknya gimana Mas Imam? Sendiri aja. Sendiri-sendiri. Saya tergantung teman-teman lain juga Pak itu. Iya, monggo. Memang silakan teman-teman diskusikan. Nanti saya juga akan membantu menyampaikan ke pembimbing. DPL-nya kontak saya kemarin dan beliau ingin menyatukan. Kalau saya pribadi sih lebih cenderung untuk kita lebih sendiri-sendiri aja. Kita punya program sendiri sejak awal kan. Dan juga biar lebih lebih intens sama beliau-beliau itu. Iya, Pak. Begitu kira-kira. Iya. Oke, kalau gitu berarti untuk waktu syukuran kita diskusikan lagi kapan teman-teman berkenan. Tapi untuk penarikannya insya Allah nanti kita sepakati mengikuti dengan program dari LP3M. Jadi kapan programnya kita ikuti aja. Tapi untuk kita sendiri ke lapangannya saya menunggu dari teman-teman. Tapi kalau saya boleh request barangkali jangan terlalu malam lah.
Jadi biar atau sore juga tidak masalah saya kira. Jadi paling tidak itu kita yang jauh-jauh juga bisa lebih terakomodasi begitu kira-kira. Dan untuk masalah waktunya tidak harus kemudian mendekati penarikan atau setelah penarikan, tapi bisa seminggu kemudian juga tidak masalah saya kira. Tidak ada aturan baku lah untuk itu. Nah itu acara informal kita saja kan. Begitu kira-kira. Baik, ada yang mau sampaikan lagi sebelum saya menyampaikan hal lain? Silakan. Mungkin cukup Pak dari kami. Untuk terkait jadwalnya kita diskusikan lagi. Dan tadi untuk menyikapi penghasilan dan pengeluaran ibu-ibu itu, UMKM itu, mungkin untuk 1 minggu ke depan kita baru bisa membuat tabulasi dananya Pak. Baik Mas. Baik kalau gitu Mas Imam. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Insya Allah cukup Pak. Dari ada yang mau menambahkan dari teman-teman KKN yang lain mau izin bicara nggak masalah, ada aspirasi silakan. Cukup ya. Baik kalau cukup, mungkin dari saya pribadi sebelum kita akhiri ada 2 hal. Yang pertama sambil lalu mungkin sudah disiapkan untuk format SPJ-nya atau LPJ-nya yang sesuai dengan standar LP3M. Lalu yang kedua semua laporan teman-teman mohon sediaannya bisa diupload di MyClass ya. Sehingga nanti saya juga punya bahan untuk diskusi. Dan terakhir nanti untuk logbooknya jangan lupa terus diisi ya. Nanti saya akan melakukan approval dan juga mulai untuk melakukan penilaian ya sesuai dengan yang kemarin sudah kita sepakati bobotnya insya Allah ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya akhiri teman sekalian koordinasi kita yang terakhir ini? Mungkin cukup Pak, insya Allah. Oke, baik. Kalau cukup kelompok 33 hari Ahad kita berjumpa insya Allah malam hari dengan Pak Ahyar. Nanti segala sesuatunya silakan teman-teman diatur saja. Nanti saya tinggal ikut aja atau saya sebagai moderator, saya sebagai pendengar. Monggo saya ikut teman-teman. Lalu untuk penarikan tanggal 16 juga mohon terus dikoordinasikan apa-apa yang dibutuhkan dan juga supaya semuanya bisa hadir harapannya. Baik, saya kira itu saja Mas Hadid, Mas Imam, Mbak Adinda, Mbak Malikil, Mas Ainur, Mbak Rani, dan teman-teman yang lain ya, Mbak Diana ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga silaturahmi kita terus berjalan ya, walaupun sudah pasca KKN selesai ya. Dan saya cukup banyak berkesan dan punya banyak kenangan dengan Anda semua. Walaupun kita mungkin belum ketemu, belum banyak sering ketemu, bahkan mungkin baru ketemu ketika KKN. Namun bagi saya yang sedikit dan sebentar ini banyak memberikan pembelajaran bagi saya pribadi. Utamanya bagaimana mengenal masyarakat, mengenal kawan-kawan dari berbagai macam program studi ya. Dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada. Baik, kita akhiri rapat kita yang terakhir ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas.
Ngopo yo?